Pilkada Jakarta tinggal beberapa bulan lagi. Koalisi Indonesia Maju Kim Plus menegaskan bakal mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Siapa wakilnya? Hingga kini partai politik pengusung masih belum menentukan. Namun manuver partai politik Kim terus gencar. Salah satunya disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia menyatakan sudah berkomunikasi dengan partai di luar Kim seperti Partai Nasdem, PKB, P3 hingga Partai Perindo untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang, itu Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Tunggu sehari dua hari. Jika partai di luar Kim sama-sama bergabung mengusung Ridwan Kamil, maka Pilkada Jakarta berpotensi akan melawan kota kosong. Tetapi PDI Perjuangan tidak mau tinggal diam. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan tidak akan membiarkan calon tunggal melawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Suara rakyat itu harus dicerminkan di dalam kontestasi yang sehat. Apalagi untuk Jakarta yang memiliki peran yang penting dan sangat strategis. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kota kosong. Seperti diketahui berdasarkan pengalaman pada Pilkada 2020 lalu, ada 25 daerah yang hanya terdiri dari calon tunggal hingga akhirnya terpaksa melawan kota kosong. Berdasarkan putusan PK nomor putusan MK nomor 14 garing PUU garing Romawi 17 garing 2019 pasal 54D ayat 2 dan 3 tentang pilkada melawan kota kosong berbunyi, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Partai Nasdem, PKB, dan PKS sebelumnya sempat mengisyaratkan akan mengusung Anies Baswedan. Namun dengan adanya manuver partai politik merapatkan barisan ke Kim Plus memunculkan pertanyaan, benarkah skenario kota kosong berpotensi menjegal Anies untuk tidak berlaga di Pilkada Jakarta? Tim Liputan Kompas TV. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kini gencar melakukan komunikasi ke parpol lain demi terbentuknya Kim Plus, dan mereka sudah pasti akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jakarta. Jika memang benar banyak partai politik yang tergabung dalam Kim, maka Pilkada Jakarta berpotensi lawan kota kosong. Seberapa besar potensi Ridwan Kamil lawan kota kosong? Benarkah lobby politik dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan? Dan satu nama lagi, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya di studio telah hadir anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan Ciko Hakim. Selamat pagi, Bung Ciko, Mbak Titi. Dan melalui sambungan virtual sudah ada Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Puskapol Aditya Perdana, dan nanti rencananya juga akan bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Kita ke Bung Ciko dulu sebelum kita tanya yang lain. Ini kan ada nama Basuki Cahayapurnama yang punya elektabilitas kedua lah setelah Anies Baswedan. Sekarang isunya digeser gitu, partai-partai politik yang tergabung di Kim ini mengupayakan, sepertinya kuat sekali upayanya untuk ada namanya Kim Plus dengan melobi partai-partai pengusung bakal calon lainnya. Anda melihat seperti itu? Ada arah seperti itu? Ada kemungkinan arah seperti itu. Okay. Ada pembicaraan seperti itu yang kita dengar memang, ya kan. Nah, pertama ya, saya ingin mengatakan bahwa manuver politik oleh partai politik maupun tokoh politik itu suatu hal yang biasa, ya kan. Suatu hal yang dibenarkan juga dalam aturan-aturan di Indonesia kan, ketika kita bicara soal melawan kota kosong, karena memang itu ada sistem seperti itu di sini, memperbolehkan sistem itu. Tapi pada prinsipnya begini loh. Kita ini kan sedang mencari pemimpin di sebuah daerah yang permasalahannya begitu kompleks, problematikanya begitu beragam.
masyarakatnya begitu heterogen, ya kan, dan aspirasinya sudah pasti tidak bisa hanya disalurkan di satu pasangan calon saja. Nah, ini satu. Dan ini terbukti ketika digelarnya survei-survei kemarin oleh berbagai lembaga survei, dan kita lihat bahwa yang berada di urutan pertama dan kedua itu ada nama Pak Anies dan Pak Ahok. Bahkan ada beberapa survei juga Pak Ahok bahkan di atas Pak Anies gitu, walaupun tipis. Nah, kemudian terpaut lumayan jauh di urutan ketiga adalah Ridwan Kamil. Gitu. Nah, ini bagi kami begini, itu kan menandakan bahwa survei ini kan seakan menandakan seperti ini, bahwa if the election is today, hasilnya seperti itu. Kira-kira begitu. Ya, artinya apa? Artinya itulah yang diinginkan oleh masyarakat ya hari-hari ini. Kenapa masyarakat menginginkan itu? Tentu kalau kita bicara masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta yang tingkat pendidikannya cukup lebih tinggi daripada daerah-daerah lain, sifatnya kritisnya juga lebih kritis dibandingkan daerah-daerah lain. Mereka betul-betul memikirkan untuk mencari pemimpin yang bisa membawa DKI Jakarta atau DKJ ke depannya untuk menjadi daerah yang lebih maju, ya kan, lebih tertata dan lain-lain. Bisa menjawab permasalahan-permasalahan mereka, bisa menjawab tantangan daerah ini ke depan. Artinya, nah, ini harus betul-betul diperhatikan juga oleh partai politik. Nah, kita bicara soal norma, kita bicara soal etika ya. Kita tidak hanya bicara soal aturan yang memperbolehkan melawan kota kosong. Tapi kalau kita melihat fenomena ini dari hasil-hasil survei tersebut, saya rasa sangatlah tidak bagus untuk demokrasi ketika ada upaya untuk mencoba bagaimana caranya satu paslon melawan kota kosong, sementara paslon yang dimaksud bukanlah paslon yang sesungguhnya diinginkan mayoritas warga Jakarta. Nah, itu loh. Jadi secara untuk demokrasi ini kan nggak bagus. Ya, ini semacam mengebiri keinginan masyarakat, mengebiri hak-hak demokrasi masyarakat. Kenapa? Hanya dengan memajukan satu paslon yang kebetulan bukan yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat. Gitu. Nah, ini yang sangat menurut kami sebagai partai politik PDI Perjuangan akan berupaya sekuat tenaga untuk bisa ini tidak terjadi. Ya, secara objektif kami bisa menilai bahwa seorang Anies Baswedan maupun kader kami sendiri Basuki Cahayapurnama tentunya memang itulah kedua tokoh yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya kenapa jelas diinginkan? Karena mereka punya rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang cukup baik ketika memimpin daerah khusus ibu kota Jakarta gitu. Jadi intinya sangat disayangkan bila ada upaya-upaya untuk menjegal kedua tokoh ini atau salah satunya hanya untuk meloloskan satu kandidat yang sesungguhnya tadi saya sampaikan lagi, saya ulangi terus, bahwa bukan yang diinginkan oleh mayoritas rakyat Jakarta. Meloloskan kandidat atau meloloskan hasrat, ini juga agak tipis nih bedanya. Ini sudah bergabung juga sepertinya melalui sambungan virtual Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bung Doli. Pagi. Baik. Bung Doli, kalau kita tadi bahas ada upaya katanya Kim Plus ini menguat dan upaya ini ya publik sih menilainya ketika Anies Baswedan tidak ada yang mengusung, Ahok tidak ada yang mengusung gitu ya, jadinya calon tunggal dan melawan kota kosong. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Ya, kami sebetulnya tidak ada punya pretensi ya untuk mau membuat situasi ini menjadi kota kosong, terus kemudian apalagi mau menjegal calon tertentu gitu. Ya. Nah, yang kami lakukan adalah Golkar ya ini ya. Kami punya kader namanya Ridwan Kamil yang kecenderungannya kita akan putuskan akan kita usung di Jakarta. Ya, setelah kita punya proses yang cukup panjang bahwa Ridwan Kamil ini dulu kita kasih 2 surat tugas, artinya 2 tiket ya, di Jawa Barat dan di Jakarta. Setelah kita putuskan di Jawa Barat kita mengusung mencalonkan Deddy Mulyadi, maka kemudian secara logika tiket yang dimiliki oleh Ridwan Kamil di Jawa Barat sudah tidak valid lagi dan kemudian cuma tinggal 1 Jakarta. Nah, tentu kita akan mengupayakan ya semaksimal mungkin supaya Ridwan Kamil ini juga mendapatkan dukungan di Jakarta. Karena kami paham posisi ya bahwa Golkar di Jakarta ini tidak punya
keistimewaan untuk bisa mencalonkan sendiri, bahkan dan kita bersyukur bahwa pemilu 2024 ini kemarin Golkar diberi kepercayaan kembali mendapatkan kursi pimpinan DPR dengan 10 kursi. Jadi masih ada kita membutuhkan 12 kursi lagi gitu loh untuk mencalonkan Saudara Ridwan Kamil. Nah, makanya kami berupaya untuk meyakinkan partai politik untuk bisa memberikan dukungan kepada calon kami ini. Nah, alhamdulillah sudah ada secara lisan ya teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi seperti biasanya ya daerah Jakarta ini kan nggak ada bedanya juga dengan daerah-daerah yang lain ya. Proses dan mekanisme tentang pencalonan seseorang atau pasangan calon yang mau kita dukung itu kan semuanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Ya kami tentu melakukan lobby pendekatan ya, menawarkan proposal bahwa kami punya calon yang kami anggap cukup kompeten, punya pengalaman sekian panjang ya sebagai kepala daerah di Kota Bandung yang kota besar, kemudian di Jawa Barat cukup sukses gitu. Nah itu proses biasa yang juga kami lakukan kapan saja dan di mana saja dalam menghadapi pilkada seperti ini gitu. Nah jadi dan saya setuju gitu. Saya kira kita juga harus menjaga soal bagaimana demokrasi kita ini terus dirawat dan segala macam gitu. Nah jadi ini kan tergantung dari kita semua ya. Kami tentu yang punya hajat gitu, yang menawarkan. Nah sekarang tergantung dari partai politiknya saja kan. Ya kami berharap apa yang kami ajukan itu diterima alhamdulillah gitu ya. Ya kalau tidak kan tergantung partai politiknya masing-masing saja gitu. Jadi saya kira itu, jadi tidak ada pretensi ya untuk mengarahkan ke sana, mau mengarahkan ke situ gitu. Dan saya yakin kan partai politik juga punya kedaulatannya masing-masing toh. Nggak bisa kita atur-atur juga gitu. Tidak ada pretensi dan tidak ada politik sandra begitu kira-kira ya, Bang Doli ya? Politik apa? Politik sandra begitu. Kalau ada kepentingan yang disandra oleh misalnya Koalisi Indonesia Maju dengan apa namanya, dengan kekuatan partai politik besarnya, ini juga sepertinya agak sulit untuk menolak. Seperti contohnya saya mencontohkan bahwa posisi PKS yang ingin bergabung begitu di Koalisi Indonesia Maju atau di pemerintahan Prabowo Gibran lah misalnya. Lalu juga ada Partai Nasdem yang juga punya posisi yang sama. Tidak ada aturan seperti itu berarti ya? Iya, saya kira begini, kan kita di era reformasi ini udah 26 tahun ya. Kita terus menumbuh kembangkan demokrasi kita, dan salah satu pilar demokrasi itu ada partai politik. Nah, jadi partai politik itu kan independen ya di dalam mengambil keputusannya ya. Sekali lagi saya katakan, ya kalau kita menyebutkan partai-partai politik ini kemudian merasa tersandra atau kemudian ditekan gitu ya, ya itu kan apa namanya, pilihan partai politik yang diberi kebebasan secara mandiri ya. Saya kira bukan karena ya itu pilihan-pilihan politik mereka ya, bukan karena kemudian dan saya yakin nggak mungkin lah ya ada partai politik yang kemudian ditekan ya, diintimidasi gitu loh. Ya saya kira itu kemudian menjadi menafikan apa yang terjadi perkembangan demokrasi kita selama ini terhadap partai politik kita. Baik. Anda tidak merasa tersandar PDI Perjuangan, Bung Ciko? Dengan posisi di Pilkada Jakarta ya? Sama sekali enggak. Bagi PDI Perjuangan fokus kami, walaupun tadi ya ada manuver-manuver dari partai politik, termasuk dari partainya Bang Doli tadi, disampaikan bahwa mereka kan dalam tanda kutip sedang berupaya gitu kan, tapi kembali lagi memang partai-partai lain tentunya harus memiliki independensinya sendiri. Tetapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan, fokus kami sekarang yang utama adalah coba mengerucutkan satu nama ya, selain mungkin
yang menjadi prioritas tentunya Basuki Cahayapurnama yang elektabilitasnya cukup tinggi. Tapi kan kita juga harus melihat tingkat penerimaan partai politik lain ketika kita akan bekerja sama, karena di DKI Jakarta kita tidak bisa mencalonkan sendiri dan banyak pertimbangan lain juga. Nah, dalam hal itu yang menjadi fokus kita. Jadi kita tidak pernah merasa tersandra, walaupun ada upaya-upaya menurut kami untuk dilakukan itu. Kita nggak bisa menafikan bahwa kita melihat di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta ada invisible hand yang tentunya sebenarnya juga nggak disukai oleh Partai Golkar misalnya, gitu ya, oleh Bang Doli misalnya, untuk ikut cawe-cawe dalam menentukan pasangan calon gitu. Kita nggak bisa menafikan itu. Ini sedang terjadi. Jadi ada calon misalnya kalau kita bicara soal Jawa Tengah gitu yang memang sudah pernah berbicara dengan PDI Perjuangan, kemudian tiba-tiba diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi negara, kan artinya itu sebagai kode bahwa tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan maju di daerah tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini terjadi dan ini tidak bisa kita tutup mata. Ini bukan rahasia lagi dan kita jangan takut juga untuk menyorakannya dan jangan takut juga untuk melawannya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Doli tadi bahwa jangan sampai ada partai politik yang mau disandra. Jangan sampai, itu kan juga pilihan ya. Nah, masalahnya itu upaya-upaya invisible hands ini kadang-kadang kan kita nggak tahu sampai mana batasannya gitu ya kan, apanya yang disandra gitu kan, kasus mana yang dari ketua umum parpol misalnya. Ini yang sangat kita sayangkan dan ini jangan sampai terjadi, khususnya apalagi di Jakarta, daerah yang betul-betul membutuhkan alternatif pilihan. Saya tidak mengatakan bahwa Bung Ridwan Kamil itu karena hasil surveinya berada terpaut jauh dibanding Anies dan Ahok, kemudian bukanlah orang yang mumpuni atau orang yang kompeten. Pak Ridwan Kamil sangat kompeten, dia terbukti di Jawa Barat sukses, tingkat kepuasan publiknya begitu tinggi gitu ya. Jadi, tetapi kembali lagi di Jakarta pun masyarakat Jakarta menilai ada beberapa tokoh lain yang cukup mumpuni, punya kompetensi dan artinya mereka punya harapan untuk menitipkan aspirasi mereka ke tokoh-tokoh lain ini. Artinya harapan kami semakin banyak calon yang maju, ini akan semakin baik untuk demokrasi dan semakin baik untuk rakyat Jakarta. Oke, saya juga menyimak kemarin webinarnya Mbak Titi Anggraini yang bertajuk menggugat fenomena calon tunggal Pilkada serentak 2024. Menarik bahasan Anda, termasuk terobosan-terobosan yang ditawarkan ya. Nah, kalau melihat fenomena calon tunggal di Jakarta khususnya, kalau di Jawa Timur sepertinya hampir pasti terwujud. Tapi kalau di Jakarta apakah memang memungkinkan itu untuk terwujud calon tunggal ini? Iya, cara paling efektif untuk menghambat calon yang kuat, punya elektabilitas tinggi, disukai oleh rakyat, jangan kasih tiket. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau semua syarat dukungan diborong. Sehingga partai-partai yang punya calon berbeda tidak punya ruang untuk mengusung calon lainnya begitu. Jadi calon tunggal pun pada dasarnya lahir karena ingin menjawab kebuntuan politik di 2015. Ada calon petahana sangat populer, elektabilitasnya tinggi, partai-partai lalu kemudian menolak mengusulkan calon, sehingga di undang-undang yang lama kalau tidak ada 2 calon minimal maka pilkadanya harus ditunda. Dan ditundanya lama sekali ke pilkada serentak berikutnya, waktu itu 2017. Makanya Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan jalan darurat nih. Calon tunggal itu supaya tidak ada main kayu antar partai untuk menghambat figur yang kuat tadi. Maka dibolehkanlah calon tunggal dengan betul-betul kita mengusahakan lebih dari 1 calon. Tapi ternyata jalan darurat yang diberikan Mahkamah Konstitusi justru jadi jalan pragmatis dan aji mumpung partai untuk menghambat juga calon yang punya elektabilitas tinggi. Atau kemudian untuk memastikan kemenangan, karena 98,11%. Nah, jadi ketika situasi mereka tidak punya cukup kekuatan untuk melawan calon yang punya elektabilitas tinggi, dan kemudian mereka punya posisi tawar, apakah posisi tawarnya itu bagi-bagi kue di daerah, ataukah dalam konteks ini buah dari pilkada yang di tahun sama dengan pemilu. Jadi psikologis dan ekosistem politik yang terbangun di nasional itu kemudian bisa dipaksakan ke daerah, apalagi distribusi menteri belum dilakukan, pembentukan pemerintah baru masih dalam proses. Jadi alat tawar itu ya, kalau Mas Radi tadi menggunakan mungkin pendekatan politik sandera. Tapi boleh mungkin lebih pas itu adalah alat tawar begitu ya. Bargaining position untuk kepentingan politik nasional yang menggunakan kepentingan politik daerah.
Tapi pembelajaran dari dialektika hari ini termasuk juga soal Jakarta, itu meneguhkan kepada saya bahwa memang kita ini tidak boleh kasih pemilihan ke DPRD. Bayangkan kalau pemilihan ke DPRD, mungkin diskursus ini tidak akan terjadi. Karena suara rakyat betul-betul tidak diperhitungkan. Tapi saya kira terlalu gegabah kalau partai mau calon tunggal di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu karakternya berbeda dengan daerah lain. Jadi bunuh diri lah. Nah, tetapi mungkin partai akan mengambil risiko itu karena tidak ada sanksi elektoral. Pemilu masih 5 tahun lagi. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan hukuman pada partai politik kalau mereka memaksa calon tunggal, selain kemudian dari pemilih ya. Efek elektoralnya tidak ada karena pemilu kita, pilkada kita masih 5 tahun lagi begitu. Oke, ini tidak tidak segampang di daerah lain ya. Jakarta ini punya karakter sendiri sehingga ketika untuk memaksakan hati-hati bisa blunder malah malah kota kosong yang menang bisa-bisa. Besar kemungkinan begitu. Besar kemungkinan begitu. Saya juga minta pandangan dari Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Mas Aditya Perdana. Mas Adit, kalau Mbak Titi tadi sudah menjelaskan dari sisi regulasi elektoral begitulah kira-kira. Kalau dari Anda dari kacamata politik, fenomena yang terjadi di Jakarta yang mengarah dugaannya mengarah kepada calon tunggal, bagaimana menjelaskan soal ini? Ya, pertama saya mau ada bacaan yang menarik ya dari hasil surveinya Litbang Kompas itu bulan Maret 2020 kalau nggak salah ketika di Pilkada 2020. Mereka kan melakukan survei dan itu menunjukkan bahwa ada sekitar 70% responden itu menyatakan ketidaksetujuan terhadap fenomena calon tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya adalah dari ketidaksetujuan itu memang hampir setengahnya atau 45% itu Mas itu kelihatannya tetap memilih gitu ya. Jadi pilihannya itu memang menjadi sangat terbatas. Akan tetap memilih, 28% itu menyatakan golput, dan yang sekitar 19% itu menyatakan ingin memilih calon yang kota kosong gitu. Jadi fenomena ini menurut saya adalah menjadi sebuah pembelajaran gitu ya, ketika pilihan terbatas itu, meskipun masyarakat itu merasa bahwa ini adalah bentuk yang tidak baik gitu ya buat kehidupan demokrasi kita, tapi pada sisi yang lain ketika masyarakat itu dikasih pilihan yang terbatas, mereka tidak bergeming mau tidak mau gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah satu pembelajaran yang saya pikir ini akan menjadi menarik yang tadi Mbak Titi katakan, bahwa di dalam sebuah negara demokratis ketika masyarakat juga pilihan-pilihannya terbatas, maka tentu akan ada efek-efek yang pernah kita lalui ya, yaitu di Pilkada Kota Makassar pada tahun 2018 gitu ya, di mana kota kosong itu pernah menang gitu ya, dan punya efek yang menurut saya menjadi sangat penting untuk diperhatikan elit politik nih, termasuk Bang Doli, Bang Ciko gitu ya, untuk melihat bahwa pilihan-pilihan ketika merekonstruksi kota kosong itu ataupun calon tunggal itu akan punya efek yang perlu untuk dipertimbangkan secara serius gitu ya. Bahwa pilihan pada tahun 2018 di Kota Makassar itu kan diulang di tahun 2020 gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita ingin melakukan hal itu gitu ketika misalkan ada dugaan masyarakat yang pro terhadap kota kosong yang jauh lebih banyak gitu ya, ternyata bisa mengakibatkan situasi politik yang bisa tidak seperti yang diharapkan oleh para elit politik gitu loh. Itu yang saya lihat gitu ya. Baik. Ini yang menarik juga sebetulnya saya akan tanyakan ke Bung Doli, bahwa sosok Ridwan Kamil ini dalam beberapa bulan ke belakang atau dalam beberapa waktu ke belakang sebenarnya tidak muncul di Pilkada Jakarta, meskipun ada 2 rekomendasi dari Partai Golkar untuk Jakarta dan juga Jawa Barat. Tapi saya ingat betul pernyataan Anda Bung Doli beberapa waktu ke belakang bahwa sangat kuat juga pernyataan Anda bahwa menyatakan Ridwan Kamil lebih baik di Jawa Barat lah, karena tidur aja bisa menang gitu kalau kira-kira. Seperti Anies di Jakarta bisa menang. Tapi tiba-tiba sikap Partai Golkar yang kemarin mostly banyak sekali menyarankan Ridwan Kamil di Jawa Barat tiba-tiba berubah ke Jakarta. Ada fenomena apa? Tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda akan saya tanyakan ke Ahmad Doli Kurnia. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Prime News. Masih membahas wacana kemungkinan terwujudnya calon tunggal di Pilkada Jakarta. Apakah memungkinkan demikian? Tapi yang ingin saya tanyakan tadi yang menarik, bahwa munculnya sosok Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dalam rentetan Pilkada Jakarta
ini baru-baru saja terjadi. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu pernyataan para petinggi Partai Golkar, termasuk Bung Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Saya waktu itu ingat sekali bahwa menyarankan lebih baik Ridwan Kamil berada di Pilkada Jawa Barat karena elektabilitasnya sangat tinggi. Tanpa effort yang besar bisa saja langsung menang begitu kira-kira. Tapi tiba-tiba berubah dan narasi ini sekarang sepertinya serempak begitu oleh Partai Golkar diusung di Jakarta untuk Ridwan Kamil. Ada fenomena apa? Apakah benar tadi kata Bung Ciko ada invisible hands katanya di balik putusan itu? Ya, saya mengulangi ya apa yang pernah saya sampaikan. Ya. Bahwa dua hal sebetulnya dan ini yang menjadi prinsip bagi Partai Golkar saat ini untuk mengambil keputusan di semua daerah pada pilkada ini. Yang pertama soal Jawa Barat waktu itu, atau soal Ridwan Kamil tepatnya. Oke. Bahwa memang kalau dilihat dari hasil survei, ya, kami menilai pada saat itu bahwa Ridwan Kamil itu lebih ideal, ya, di Jawa Barat. Tetapi waktu itu juga ada saya sampaikan ini yang menjadi prinsip kedua, bahwa Golkar saat ini juga menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, yang dimana pada keputusannya nanti, terutama di daerah-daerah yang strategis seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu ya, itu juga akan melalui proses kesepakatan dengan pimpinan-pimpinan di Koalisi Indonesia Maju. Jadi kami kan sudah sepakat bahwa ya dengan proses yang sudah terjadi, kita punya success story di Pilpres, kami sepakat bahwa 5 tahun ke depan Koalisi Indonesia Maju ini kalau sebisa mungkin dirawat, dijaga, terus kebersamaannya, ya, kerjasamanya, sinerginya, dan seterusnya, termasuk menghadapi pilkada. Nah, kemudian memang yang terjadi dalam 3 minggu inilah, ya, kami melakukan komunikasi intensif, lebih intensif lagi seminggu terakhir, ya, duduk bersama, ya, semua level di Jawa Barat, antar Golkar, Gerindra, Demokrat, kemudian PAN dan beberapa yang lain, di Jakarta juga begitu, sampai ke level DPP di bawah ketua umum, ya. Akhirnya kami menemukan formulasi bersama, ya, kalkulasi bersama. Kalau selama ini kalkulasi masing-masing, Golkar punya kalkulasi seperti yang tadi misalnya menganggap soal posisi Ridwan Kamil. Nah, kita menemukan formulasi kesepakatan, kalkulasi bersama yang menjadi kesepakatan. Nah, ini yang kemudian kita bawa ke level pimpinan dan terjadilah komunikasi antara ketua umum di lingkungan Koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi sebenarnya melanjutkan saja prosesnya. Kalau selama ini kita menganggap pandangan masing-masing partai, termasuk saya waktu itu menganggap berposisi sebagai pandangan Partai Golkar. Tapi catatan terakhir saya selalu katakan nanti akan ada pembicaraan di pimpinan Koalisi Indonesia Kuncinya Maju. di situ ya, pembicaraan lanjutan gitu ya. Nah, inilah kemudian situasi yang pada akhirnya memutuskan Deddy Mulyadi diusung di Jawa Barat dan kemungkinan besar Ridwan Kamil akan didukung bersama-sama di Jakarta. Oke, jadi tidak ada istilah mengorbankan Ridwan Kamil di battleground yang bukan sesungguhnya, kira-kira begitu ya, Bung Doli ya? Nggak ya? Kita nggak mungkin mengorbankan kader, mengorbankan perjuangan partai kita ya. Semuanya kan kita hitung dengan baik-baik supaya. Nah, tapi tadi judulnya ya, judulnya itu buat Partai Golkar kan akhirnya dengan cerita tadi saya mengatakan kami punya 2 prinsip yang kami pegang teguh. Yang pertama adalah bagaimana mendorong kader, pimpinan, atau calon yang kami usung itu punya potensi untuk menang. Nah, tetapi yang berikutnya, prinsip yang kedua adalah sebisa mungkin calon yang kita usung ini juga bersama-sama juga diusung oleh teman-teman di partai politik Koalisi Indonesia Maju. Nah, 2 ini yang selalu menjadi dasar pengambilan keputusan kami pada saat ini. Oke, menjadi dasar pengambilan keputusan Koalisi Indonesia Maju. Saya sempat Anda juga tadi sempat menyinggung Bung Ciko, ngomong-ngomong soal keputusan, ada invisible hands di balik keputusan. Ini siapa sebenarnya invisible hands yang Anda maksud?
Gimana ya, kita kan sebenarnya ini kembali lagi ya, ini sudah menjadi rahasia umum. Kita bicara soal cawe-cawe presiden, kita bicara soal bagaimana ada putusan-putusan di negeri ini yang dilakukan oleh institusi hukum yang kemudian menguntungkan keluarga presiden misalnya, ya, seperti di MK, seperti di MA. Ini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Seharusnya kita juga harus secara terbuka terus menyuarakan ini supaya ini tidak terjadi lagi di pemerintahan ke depannya. Nah, kita melihat memang ada kecurigaan di kesana. Kita melihat ada berbagai kejadian, misalnya kalau kita lihat ada berbagai tokoh politik ya, saya nggak mau menyebut namanya, tapi bisa di Google sendiri. Ada berbagai tokoh politik atau petinggi dari partai politik misalnya, kemudian kantornya digeledah KPK misalnya, atau dipanggil oleh kejaksaan misalnya. Kemudian pada suatu waktu tidak ada kelanjutan dari kasusnya ketika tokoh tersebut atau dengan partainya mendukung salah satu paslon yang didukung oleh kekuasaan. Nah, ini terjadi, bisa di Google sejak Pilpres kemarin, ya kan. Nah, ini kan makanya Anda kan juga dari awal sudah mengatakan politik sandra. Jadi kita ini kita yang semua di rakyat Indonesia ini sedang tersandra juga dengan gaya politik yang seperti ini. Ya, dan kita udah nggak tahan, kita ingin keluar dari ini semua, dan mudah-mudahan setelah Oktober ini akan berangsur menghilang. Ya, artinya gaya-gaya seperti ini, cara-cara seperti ini tidak lagi digunakan untuk melanggengkan suatu kekuasaan atau untuk memaksakan suatu keinginan untuk berkuasa dari paslon tertentu yang didukung oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini harus stop. It has to stop now, it has to stop here, dan ini bisa dimulai dengan menghentikannya di pilkada-pilkada ini. Dan harapan kita tentu seperti harapannya Bang Doli juga, bahwa setiap partai itu harus mempunyai karakter yang kuat, punya kemandirian, dan juga tentunya untuk supaya tidak bisa disandra. Dan ini kritik untuk kami juga di partai politik dan juga kader-kader kami semua di partai politik, ya, supaya nggak bisa disandra, ya jangan korupsi, ya kan, supaya nggak bisa disandra, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya kan, baik itu hukum yang terkait dengan korupsi atau yang lainnya. Kira-kira begitu. Ya, balik lagi soal calon tunggal yang kemungkinan terjadi di Jakarta. Balik lagi Mbak Titi, kalau kita melihat bahasan Anda kemarin, ada fenomena calon tunggal dan kota kosong. Ada terobosan yang saya simak juga, bahwa KPU didorong untuk, meskipun ini sekarang belum terwujud ya calon tunggal, tapi kita bahas lebih awal bagaimana sih sebenarnya melawan calon tunggal itu gitu ya, bagi masyarakat yang belum paham. Ada terobosan yang diusulkan gitu dari Mbak Titi, bahwa seharusnya KPU diberikan kesempatan untuk memberikan semua civil society mengampanyekan kota kosong. Bagaimana mekanismenya sebenarnya? Ya, jadi calon tunggal di Pilkada 2024 itu ada ada tendensi baru dibandingkan yang sebelumnya ya. Ini juga melibatkan tukar guling antar partai. Jadi partai yang sebenarnya punya calon, tapi kemudian karena dia punya kepentingan di daerah lain, dia melepas tiket di suatu daerah supaya dia dapat tiket di tempat lain. Jadi sebenarnya semua adalah pelaku gitu pada akhirnya begitu. Nah, bagaimana dalam situasi hari ini? Kan korbannya akhirnya pemilih. Karena ada broken linkage, ada keterputusan, keterhubungan aspirasi antara apa yang dikehendaki pemilih dengan apa yang menjadi keluaran parpol. Oleh karena itu harus ada upaya hukum yang progresif, dan itu dimungkinkan. Karena begini, di Undang-Undang Pilkada, KPU itu bisa memfasilitasi kampanye untuk 3 metode kampanye. Pertama alat peraga, kedua iklan di media massa cetak elektronik, dan yang ketiga debat. Nah, selama ini kalau pilkada calon tunggal, fasilitasi kampanye itu oleh KPU hanya untuk calon tunggal. Ya, artinya seolah-olah KPU hanya mempromosikan calon tunggal. Padahal kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara itu adalah pilihan sah publik. Publik bisa memilih, juga, gitu ya? Dicoblos juga. Dan kalau dia dapat 50% plus 1, artinya pilkada harus berlangsung diulang tahun berikutnya. Nah, dengan logika keadilan dan kesetaraan, kompetisi dan perlakuan yang adil bagi pilihan pemilih, karena kan pemilih bukan hanya boleh memilih calon tunggal, tapi juga bisa memilih kotak kosong di surat suara kalau dia tidak berkenan dengan calon tunggal. Nah, karena hanya ada perlakuan fasilitasi kampanye terhadap calon tunggal, jelas itu diskriminasi. Makanya KPU bisa mengatur di peraturan KPU tentang kampanye, bahwa fasilitasi kampanye terhadap 3 metode tadi bisa dilakukan KPU untuk calon tunggal. Nah, pertama alat peraga, ya tinggal buat
satu alat peraga calon tunggal, satu alat peraga kolom kosong atau kotak kosong. Iklan juga demikian. Kalau KPU takut dianggap berpihak, maka minta saja kepada kelompok independen atau masyarakat sipil untuk membuatkan materinya, materi iklannya, materi alat peraganya, yang itu akan digunakan oleh KPU. Jadi KPU saya kira jangan selalu berlindung, wah kita kan memfasilitasi pasangan calon, bukan kotak kosong. Nanti dikira kita mengkampanyekan kotak kosong. Ya sama saja dia memfasilitasi kampanye calon tunggal, kan bisa juga dianggap pendukung kotak kosong sebagai memfasilitasi atau mendukung calon tunggal begitu. Apalagi di beberapa daerah ada gerakan yang cukup kuat sebenarnya. Contoh, selain di Kota Makassar yang tadi Mas Aditya sudah sebutkan, di Pati itu selisihnya sedikit loh antara calon tunggal dan kotak kosong. Di Humbang Hasundutan. Jadi ruang kegelisahan itu ada, tapi seperti terputus begitu karena tadi ruang-ruang itu bahkan ada narasi tidak boleh mengkampanyekan kotak kosong atau kolom kosong. Padahal kotak kosong dan kolom kosong adalah pilihan sah. Yang bisa dicoblos oleh pemilih. Dan satu catatan lagi yang harus kita jelaskan juga ke publik bahwa kotak kosong itu berbeda dengan golput ya. Beda dengan golput. Harus tetap pergi ke TPS. Harus tetap pergi ke TPS mencoblos kotak kosong itu tadi. Nah, kalau golput kan kita sama sekali tidak memilih, tidak menyalurkan hak suara kita. Nah, Mas Aditya, kalau begitu, kalau tadi yang dijelaskan Mbak Titi bahwa ada gerakan, kalau memang ini kita tidak bukan berarti berandai-andai, kita berharap semua pilkada di Jakarta lebih demokratis dengan memiliki beberapa pasangan calon. Tapi ini kita bicara secara global seperti halnya di Jawa Timur, dan saya pikir fenomena kotak kosong ini juga akan terjadi di beberapa daerah di pilkada 2024 sepertinya akan menguat begitu. Nah, saya akan tanyakan juga kalau kampanye seperti itu, civil society yang mendorong kampanye kotak kosong yang difasilitasi oleh KPU, Anda melihat civil society di Jakarta khususnya ini bagaimana untuk gerakan-gerakan seperti ini? Ya, kita kan punya satu situasi yang berbeda ya dengan pemilu pilkada 2020 yang lalu gitu ya. Karena saat ini pemilu legislatif pilpres di bulan Februari dengan pilkada itu dilakukan waktu yang sama. Masyarakat Jakarta itu menurut saya menjadi kunci juga karena tentu sikap pemilihnya yang kritis itu akan menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah juga buat elit partai politik yang ingin berusaha untuk memenangkan calon tunggalnya tersebut gitu ya. Karena kekritisan masyarakat Jakarta tentu refleksinya tadi berkaitan dengan apa yang terjadi di pemilu bulan Februari lalu. Sehingga kekhawatiran yang tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa nanti ada satu situasi yang tidak mudah gitu untuk diinginkan oleh Kim plus gitu ya untuk memenangkan calonnya, itu menurut saya juga tidak akan gampang gitu ya. Apalagi nanti didukung dengan konteks suara sosial media yang juga kencang gitu baik itu di sosmed dan segala macam, di WhatsApp dan segala macam, itu tentu akan menjadi satu gerakan yang tadi Mbak Titi bilang gitu ya. Malah nanti kampanyenya yang kotak kosong yang akan jadi lebih dominan ya. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan sebelum masa pendaftaran ini ditutup gitu ya tanggal 29 Agustus, harapannya adalah ada calon lain terutama dari paslon yang disiapkan oleh PDIP gitu yang akan menggemparkan DKI Jakarta gitu. Kita punya harapan gitu sebenarnya di situ. Baik. Itu yang bisa dicermati sekarang terkait kotak kosong yang mungkin saja terjadi di beberapa pilkada termasuk mungkin di Jakarta, tapi kita tidak berharap begitu karena Jakarta ini sama sekali nggak seru. Barometer politik nasional. Kalau cuma satu calon nggak seru, sama sekali nggak seru. Ironis tepatnya. Nah, terakhir saya juga akan bertanya kepada masing-masing narasumber saya, dan mulai dari Bung Doli, saya tanyakan terkait perkembangan Koalisi Indonesia Maju Plus. Saat ini komunikasinya bagaimana? Kalau yang dibilang Koalisi Indonesia Maju kan sudah absolut begitu ya dukungannya. Nah, yang plus ini bagaimana? Sejauh ini siapa saja partai politik yang sudah merapat begitu kira-kira? Ya, sifat Koalisi Indonesia Maju ini dari awal belum pilpres dibentuk sifatnya inklusif, sangat terbuka ya. Kami membuka diri dan bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan partai politik mana saja ya. Nah, sampai sejauh ini kami terus membangun komunikasi dengan semua partai politik yang menunjukkan respon positif terhadap proposal kami nama Ridwan Kamil ini.
Nah, sampai sekarang ini sedang berproses, dan itu kita nggak bisa menyebutkan 1, 2, 3 karena kami semua menawarkan pada siapa saja yang ingin melakukan kerjasama dengan kami. Oke. Baik, Bung Ciko, kalau tadi Koalisi Indonesia Maju dengan Ridwan Kamilnya, PDI Perjuangan sebenarnya kan punya kader yang juga potensial, namanya Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu. Di Pilkada Jakarta ini, jalan Pilkada Jakarta ya elektabilitasnya di bawah Anies Baswedan tapi masih bersaing. Bagaimana nasibnya Ahok sejauh ini di Pilkada Jakarta? Ya memang kalau kita lihat dari hasil survei, kita lihat dari minat masyarakat, ya kan keinginan masyarakat Jakarta, ya kan sangat ideal apabila Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama bisa maju berkontestasi. Bergabung lebih bagus, tapi saya rasa gini agak susah ya, apalagi Pak Ahok ini kan bukan anak presiden, jadi susah aturannya diganti dalam waktu hanya sesingkat ini. Jadi intinya amat sangat baik apabila mereka bisa bertanding, ya kan bertarung, termasuk melawan juga Pak Ridwan Kamil misalnya. Ini akan menjadi suatu big match ya. Sebenarnya kan kaliber 3 nama ini bukan hanya kaliber gubernur sebenarnya, bisa juga kaliber pemimpin nasional gitu. Jadi ini akan sangat baik bagi demokrasi. Tetapi ya kami melihat memang ada upaya-upaya, tetap saya ulangi, invisible hand yang bukan bagian dari Bung Doli sendiri sebenarnya gitu. Dan Bang Doli saya tahu juga sangat anti dengan hal-hal seperti ini, begitu juga Partai Golkar gitu. Nah, tapi kita tidak bisa menafikan itu, ada semacam upaya utamanya untuk menjegal Anies Baswedan lah katakan, ya kan. Kita tahu juga siapa yang nggak suka dengan Anies Baswedan, ya, artinya upaya-upaya itu datang dari sana. Nah, harapan kami tentunya selain bukan hanya berharap, PDI Perjuangan akan memastikan berupaya dengan segala daya upaya sekuat mungkin untuk tidak terjadi ada satu paslon melawan kota kosong. Nah, kita lihat nanti bagaimana manuver atau apa yang akan kita lakukan dari PDI Perjuangan, apakah kita akan mengusung calon sendiri sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur dan bergabung dengan koalisi yang sudah ada yang semoga tidak rapuh dan tidak mudah terganggu dan tidak mudah tersandra untuk pindah dari mendukung misalnya Anies Baswedan gitu kan, terus ditarik ke satu koalisi yang lebih besar. Baik, ini sebenarnya banyak publik yang menginginkan Anies Baswedan ini berpasangan sama Ahok, tapi regulasinya tidak memungkinkan ya, tidak memungkinkan di Undang-Undang Pilkada. Bisa Anda jelaskan soal ini? Iya. Di Undang-Undang Pilkada itu ada ketentuan bahwa seorang yang pernah menjadi gubernur, apalagi kan Pak Ahok ini masa jabatannya sudah lebih dari 2,5 tahun, jadi sudah terhitung 1 periode, jadi sudah melekat jabatan gubernur itu, tidak boleh maju sebagai wakil gubernur. Itu di pasal 7 Undang-Undang Pilkada kita. Nah, dengan demikian ya mau tidak mau memang promosinya kalau tidak gubernur ya menteri gitu kira-kira. Tapi saya mau bilang gini Mas Radhi. Partai itu kan dapat privilege, dia diberikan hak oleh konstitusi mengakses kekuasaan. Tapi sumber legitimasinya itu, mandatnya itu dari rakyat. Jadi jangan permainkan aspirasi rakyat dengan kemudian menghambat figur atau tokoh yang sebenarnya menjadi kebutuhan rakyat dengan hanya karena mereka punya tiket begitu. Tiket itu harus digunakan secara kredibel, berintegritas. Nah, kalau memaksakan calon tunggal, saya kira itu akan menjadi ironi tersendiri dan citra partai semakin buruk di mata publik. Dan yang berikut sebagai masyarakat kita semua, pilkada itu bukan hanya di DKI Jakarta tentu saja. Walaupun Jakarta menjadi tadi parameter dan barometer politik. Kita juga harus lebih peduli nih di daerah kita. Misalnya kita sebagai warga Banten gitu ya, saya warga Tangerang Selatan. Untuk lebih bersuara soal pencalonan. Ini seolah-olah pencalonan itu di ruang-ruang elit partai saja. Padahal masyarakat yang kemudian akan menerima dampaknya. Jadi mari kita bersuara, kalau kita menolak calon tunggal, suarakan itu, termasuk juga calon-calon kutu loncat gitu ya, Ji Mumpung yang tidak kredibel, itu juga harus kita suarakan dari sekarang. Baik, terakhir Mas Adit, apa yang bisa Anda simpulkan dari topik kita pagi hari ini dan berbagai fenomena-fenomena yang muncul jelang Pilkada Jakarta, Mas Adit? Iya, ini kan yang bisa dipahami kenapa kemudian calon tunggal itu sebagai sebuah alternatif yang kemudian diambil oleh Koalisi Indonesia Maju, karena memang